Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah, Pak Adi mau mengucapkan merdeka. Merdeka. Hitungan ketiga kita teriak merdeka sama-sama ya. 1, 2, 3. Merdeka. Anak-anak, kemarin kan kalian sudah merayakan HUT kemerdekaan ya. Yang ke-76 ya, kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu ibadah kita untuk edisi 17 Agustus ini Pak Adi ingin mengajak dengan suasana yang berbeda. Biasanya backgroundnya itu di sekolah. Hari ini Bapak akan mengajak kita semua untuk beribadah di alam terbuka gitu ya, di alam terbuka. Kita sekali-sekali ganti suasana baru. Oke anak-anak? Tapi sebelumnya Pak Adi minta kalian harus mengikutinya dengan tertib. Ya, yuk mari kita berdoa dahulu. Kita akan memulai kebaktian. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu lah yang memampukan kami untuk mengikuti kebaktian kami pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, untuk memulai ibadah kita, Bapak mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagi betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan sama-sama ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Halo anak-anak, bisa kalian lihat ya. Sekarang Pak Adi ada di tengah-tengah air terjun.
Suasananya menyenangkan sekali. Kalian mau nggak ke tempat di mana Pak Adi berada? Wah, ada yang mau tuh. Tapi tenang. Saat ini kalian bisa ikut Pak Adi secara virtual. Kalian di tempat kalian, Bapak di tempat kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada persembahan pujian dari teman kita, anak kelas 2. Kita simak bersama-sama, oke? Itu tadi persembahan pujian ya dari teman kita. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya
kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan bersama-sama kembali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menyiapkan hati, pikiran kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk biar firman-Mu menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kita lampu dan pikiran serta perbuatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini Bapak ambilkan dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul perikop kita adalah kemerdekaan Kristen. Ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayatnya yang kedua, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayatnya yang ketiga, sekali lagi aku katakan, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayatnya yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayatnya yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia ayatnya yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayatnya yang ke-7, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ayatnya yang ke-8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayatnya yang ke-9, sedikit lagi sudah menggambirkan seluruh adonan. Galatia ayatnya yang ke-10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Halo anak-anak, masih ingat ya ayat Alkitabnya? Dari Galatia 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, dengan suasana ibadah yang ada di luar ruangan ini, di belakang Pak Adi ada air terjun ya. Terus ada burung-burung. Nah, kalian harus fokus
pada Bapak, bukan pada pemandangan yang di belakang Pak Adi nih. Nah, oleh sebab itu, Pak Adi mau nanya ke kalian semua, apakah ada yang tahu arti kata merdeka di sini? Kalian bisa cari deh di kamus, atau kalian bahkan bisa tanya ke orang tua kalian. Nah, tapi berhubung karena ini adalah sifatnya komunikasi satu arah, maka sebab itu Pak Adi akan memberitahu kepada kalian semua arti kata merdeka. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama adalah bebas. Yang kedua memiliki arti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Sedangkan yang ketiga memiliki arti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu. Nah, anak-anak, itulah tadi arti kata merdeka. Lalu ketika kalian ada yang tanya, Pak, hubungannya apa Pak dengan ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan sama-sama? Nah, anak-anak, hubungannya seperti ini. Jemaat di Galatia pada waktu itu berada dalam sebuah bahaya untuk mengagung-agungkan yang namanya hukum Taurat, anak-anak. Oleh sebab itu, Rasul Paulus itu sangat serius menasehati jemaat yang ada di kota Galatia untuk tidak membiarkan diri mereka untuk kembali diperbudak. Sebaliknya, mereka tetap mempertahankan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Nah, sedangkan oleh orang-orang Yahudi, kemerdekaan Kristus itu sesungguhnya itu kan lebih luas ya daripada sekedar masuk surga. Di dalam Galatia ayat yang pertama, ketiga, dan keempat. Nah, tapi pandangan orang Yahudi pada waktu itu ya hanya mau mempersempit arti kemerdekaan itu menurut aturan-aturan mereka sendiri. Mereka menjadikan sunat sebagai syarat mutlak, sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi pada waktu itu, ya anak-anak, menurut orang Yahudi, orang yang bersunat itu berarti orang yang terbebas dari belenggu dosa, orang yang bisa masuk surga. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu menggeser posisi Yesus dengan aturan-aturan Taurat, sehingga kemerdekaan tidaklah datang dari Kristus, tetapi dari aturan-aturan hukum Taurat. Nah, hal inilah yang membuat Paulus menulis surat Galatia, nasihati supaya kita jangan menggunakan kemerdekaan kita itu sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam dosa, anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh para orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu merasa bahwa mereka itu bebas untuk menafsirkan apapun, terutama ayat Alkitab itu sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka menggeser posisi Yesus yang sebagai Kristus itu, lalu mengisinya dengan aturan-aturan hukum Taurat. Jadi mereka itu mengatakan Yesus nggak penting. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus menerapkan bagi laki-laki harus disunat. Paulus merasa bahwa kemerdekaan yang seperti ini kemerdekaan yang nggak baik, gitu anak-anak. Lebih tegas lagi Paulus itu menekankan soal bahwa keinginan daging yang sangat berbahaya. Itu ada di ayat selanjutnya, di ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Terhadap semuanya itu Paulus sudah memperingatkan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, maka ia nggak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak, Paulus hanya ingin mengingatkan bahwa tujuan Kristus memerdekakan kita adalah untuk kita supaya bisa berbuat baik, yaitu di ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Di situ kan ada buah-buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah anak-anak,
Kata merdeka, kata ini sudah sangat sering kita bicarakan ya. Terutama bagi para pahlawan-pahlawan kita yang pada waktu itu berjuang, mereka sering sekali berkata, merdeka, merdeka. Tetapi anak-anak, di dalam kemerdekaan itu juga kita itu dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang berat. Jika kita tidak dimerdekakan, maka tanggung jawab ada pada orang yang menguasai kita. Tapi jika kita merdeka, kita sendirilah yang bertanggung jawab. Hanya saja, seringkali manusia, maksudnya orang-orang yang ada di Galatia sendirilah yang cenderung memperhambakan dirinya, memperbudak dirinya. Oleh sebab itu, Paulus merasa sangat khawatir. Jangan sampai orang Galatia ini kembali kepada perbudakan. Karena kalau demikian, maka sia-sialah pekerjaan dari Paulus ini. Anak-anak, oleh sebab itu Paulus menasehati agar kita jangan lagi mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Maksudnya gini anak-anak, kita walaupun belajar dari rumah ya, atau gini aja deh, kalian kan diberikan kebebasan ya untuk menulis buku sekolah minggu nih. Kalian itu dikasih kebebasan menulis buku sekolah minggu selama jangka waktunya itu kurang lebih seminggu. Nah, walaupun bebas, tapi kalian jangan menggunakan kebebasan ini untuk jatuh ke dalam hal-hal yang gak baik. Nanti aja deh, walau karena kita dikasih kebebasan nulis buku sekolah minggu selama 1 minggu, nanti aja. Jadi lama-lama lupa. Lalu pada akhirnya tugas buku sekolah minggu menjadi kadaluarsa dan nilai kalian menjadi kurang baik. Nah, maksud Paulus ini adalah hal-hal yang seperti ini. Jangan menggunakan kemerdekaan yang ada untuk jatuh hidup ke dalam dosa. Ya, melainkan dipakai untuk melayani seseorang yang lain atau melayani sesama kita. Ya, gitu ya anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu Pak Adi mau mengajak kepada kita semua seperti ajakan Paulus, mari kita gunakan kemerdekaan kita ini, kita isi dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau Paulus menganjurkan supaya orang-orang yang ada di Galatia itu menanggalkan kehidupan manusia lama dan menjadi manusia baru, artinya apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang gak baik dan berubah menjadi pribadi-pribadi manusia-manusia yang baik. Nah, seperti itu. Inilah yang dimaksud oleh Paulus, yaitu hidup oleh roh. Ya anak-anak, pesan Bapak adalah selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Isi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, sukacita. Jangan kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang kurang baik. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang memampukan kami hingga pada penghujung kebaktian siswa pada hari ini. Sertai kami Tuhan, hingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami sampai siang hari nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan satu buah lagu, Janji yang Manis.